Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar yang namanya Search Engine Advertising. Apa itu SEA? Nah, ini adalah merupakan outline yang akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama, pemahaman tentang SEA. Yang kedua, perbedaan antara SEA dan SEO. Yang ketiga, bagaimana kita mengoptimalkan pembuatan campaign. Ya, strukturnya seperti apa. Dan yang keempat, kita akan belajar yang namanya AdWords dan AdSense. Apa itu bedanya? Seperti itu. Ya. Pertama, SEA. SEA itu adalah merupakan bagian dari SEM. SEM itu adalah singkatan dari Search Engine Marketing. Jadi, SEM sendiri terdiri dari dua. Yang satu SEO, Search Engine Optimization, yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, dan yang satu lagi SEA. Ya, jadi SEM itu adalah SEO plus SEA. Nah, Search Engine Advertising sendiri adalah merupakan advertising yang berbayar. Ya, di mana kita nanti membeli keyword. Ketika orang mau search mencari sesuatu di sebuah browser, biasanya dia memasukkan kata kunci kan? Nah, kata kunci itulah yang nanti akan kita gunakan. Ya. Nah, untuk SEA memang kita harus melakukan pembayaran. Ya, jadi ada dana yang harus kita keluarkan ketika kita melakukan search engine advertising. Ya. Nah, bedanya apa dengan SEO? Kalau SEO itu adalah merupakan usaha dari perusahaan itu sendiri. Ya, bagaimana supaya dia berada pada top ranking ketika seseorang mencari sebuah hasil dengan memasukkan keyword. Ya, jadi SEO itu diusahakan dengan cara kita mengubah atau memberikan sesuatu kepada website kita, ya, menggunakan macam-macam SEO, SEA dan lain sebagainya, supaya kita berada pada ranking yang teratas atau pada halaman pertama ketika orang mencari website yang sama dengan website produk kita. Ya, jadi beda ya. Kalau SEA kita harus membayar. Membayar pada siapa? Ya tergantung. Kalau kita menggunakannya Google ya kita bayar pada Google. Nah, perbedaan yang jelas dapat kita lihat pada gambar di sini. Ketika kita memasukkan kata-kata winter boots, ada gambar nih ya, gambar ini merupakan SEA. Lalu ketika ada juga penjelasan di bawahnya ya tentang winter boots, lalu di depannya ada tulisannya AD, itu singkatan dari advertising, ini juga SEA ya karena kita melakukan pembayaran ya pada Google. Tapi ketika kita di bagian kita lihat nih ya baris yang ke bawah, ketika memasukkan winter boots kemudian muncul juga ini walaupun tidak pada yang teratas, tapi ini adalah SEO karena diusahakan oleh perusahaan itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi jelas ya kalau SEA memang dia pasti ada di atas. Makin nomor satu di atas makin mahal bayarannya daripada yang nomor kedua. Misalnya seperti itu. Kalau SEO diusahakan oleh perusahaan itu sendiri ya. Dengan menggunakan alat-alat tools engine ya supaya optimization-nya menjadi bagus ya. Tapi biasanya memang tidak akan nomor satu karena nomor satu itu khusus untuk mereka yang melakukan pembayaran SEA. Tapi paling tidak ada di halaman pertama, itu yang utama ya. Kalau kita mencari sesuatu kemudian ada di halaman katakan 5 atau 6 belum tentu terlihat oleh konsumen bukan? Nah, itu yang diusahakan. Berikutnya, kenapa SEA itu penting? Ya karena dia akan meningkatkan traffic kepada website kita. Ya, kita bisa memberikan target konsumen yang tepat, juga bisa menambah penghasilan dari suatu usaha, ya. Kita juga bisa menambahkan target audience, ya. Kemudian secara geografik area juga bisa diatur, gitu ya. Yang penting memang semuanya itu akan meningkatkan daya jual dari produk kita kepada keyword. Jadi kita akan memasukkan keyword-keyword yang biasa dicari orang ketika mencari produk kita. Nah, itu kita namanya berdasarkan pada keyword research ya. Nah,
Advertising yang berikutnya adalah berdasarkan pada konten. Kita bisa juga menitipkan ya link dari website usaha kita kepada teman yang memiliki konten-konten yang senada. Seperti itu ya. Nah, ini nanti kita mengenal namanya AdWords. Jadi kita akan melakukan pembayaran ketika orang mengklik link kita pada website teman yang kita titipi, kita harus melakukan pembayaran kepada dia. Seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya mengoptimalkan advertising kita? Kita pertama kali harus melihat juga pada customer yang tepat ya. Nah, keyword ini perlu kita cari gitu ya. Kira-kira keyword apa yang paling banyak dipakai orang ketika mencari produk sejenis kita. Nah, kemudian kita targetkan ya. Itu memang perlu banyak kali kita harus melihat dan survei seperti itu. Ya. Nah, ketika misalnya kita mencari konsumen yang tepat, keyword itu ada berbagai cara ya. Ini ada di sini sebagai contoh adalah produk hiking backpacker. Nah, kita bisa menggunakannya backpacker for hiking, menggunakan keyword tersebut. Atau best hiking backpacker, cheap hiking backpacker, beginners hiking backpacker. Ya, jadi banyak sekali ya caranya. Kalau itu tepat menggunakan hiking backpacker itu berarti kata-katanya memang exact match, persis seperti itu ya. Tapi kata-kata seperti itu kan bisa kita tambahkan ya dengan best, kita bisa menggunakan beginners dan lain sebagainya. Ya, pentargetan ini juga meliputi juga area geografi. Kalau konsumen kita memang ada pada di area Jawa, Pulau Jawa, nah kita mungkin juga bisa membatasin bahwa target geografi kita hanyalah Pulau Jawa. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya berdasarkan pada keyword, tapi juga berdasarkan kepada area target geografinya. Gitu ya. Nah, ini yang disebut pay per click. Pay per click itu tadi sudah saya katakan ketika kita menyimpan link website kita pada website produk lain yang kira-kira memiliki konten yang mirip dengan produk kita, nah kita harus membayarkan ketika orang mengklik link di website tersebut. Nah, ini ada aturannya yang disebut sebagai pay per click management. Aturannya seperti apa? Seperti ini. Ada yang menggunakan CPM, cost per 1000 impression. Setelah 1000 kali klik baru dibayar. Atau cost per action. Ketika orang mengklik action, misalnya melakukan pembelian, dibayar. Atau cost per klik, yaitu berdasarkan setiap kali klik juga akan dibayar. Atau cost per lead, cost per order, CPO, cost per sales, kalau sudah dilaku, jual baru dibayar, atau ya, nah seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan cara kita melakukan pembayaran ketika kita menitipkan link website kita. Ya. Nah, tentu saja ini perlu dirunding dengan pihak ketiga tadi. Ya. Nah, tentu saja juga tergantung dari budget kita ya. Ya, berapa banyak yang kita akan mau keluarkan untuk mengiklankan produk tersebut. Misalnya selama 3 bulan mau dikeluarkan sekian juta. Nah, tentu saja kita harus menghitungnya dengan tepat, ya, gitu. Nah, keyword sendiri itu kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya dengan tepat, maka kita perlu juga menggunakan keyword tools, ya. Ini ada linknya, wordstream.com keywords. Contoh di sini, keywordnya jobs in United States. Query-nya mengatakan jobs in the United States. Nike shoes woman. Nike shoes for women. Jadi ditambahkan ya, ditambahkan function word the dan for supaya matching ya. Parks in San Diego. Ini justru Parks San Diego nggak pakai in. Ya. Paint for a deck, paint for deck. Ya, jadi ini di remove ya. Kata-katanya in dan e-nya di remove. Atau dirubah news from today, news for today. Ya. Bahama cruise from Miami, Miami to Bahama cruise. Nah, jadi ini perlu kita lihat juga dengan bantuan tools-tools keyword ya, supaya apa yang kita tuliskan itu match ya, cocok dengan apa yang dicari oleh konsumen kita gitu ya. Nah, tentu saja keyword itu juga bisa menjadi
barang dagangan ya. Kalau kita menggunakan keyword-keyword yang sudah populer, kadang-kadang itu ada cost-nya. Ya, makin populer keyword tersebut, cost-nya makin tinggi, gitu ya. Jadi ini juga suatu hal yang harus kita perhitungkan. Ya. Nah, kemudian juga di dalam penggunaan keyword itu sebaiknya kita menghindari kata-kata best, ya paling bagus, ya. Tapi lebih ke arah bagaimana kita menunjukkan benefit kegunaan dari produk kita, ya. Lalu menciptakan juga iklan-iklan yang lebih menarik daripada kompetitor kita. Nah, ini memang tugas yang tidak mudah, ya. Nah, bagaimana nih supaya retargeting, ya, konsumen-konsumen yang sudah pernah membeli produk kita harus kita kumpulkan, kemudian kita memberikan namanya retargeting. Ya, kalau kita punya produk baru, data konsumen yang sudah pernah membeli produk kita akan kita berikan misalnya email, ya, dengan Mailchimp, ya, atau dengan iklan-iklan yang lain supaya mereka membeli kembali produk-produk kita dan menjadi pelanggan yang loyal. Berikutnya adalah bagaimana kita mengadvertisingkan kepada Google, ya, disebut sebagai Google Advertising. Nah, Google Advertising sendiri ada namanya tadi Google AdWords, ada namanya Google AdSense, AdSense dan AdWords. Ya, bedanya apa? AdWords itu kalau saya memasang link saya kepada website di luar. AdSense kalau orang memasang link websitenya kepada website di saya. Nah, gitu ya. Nah, selain itu, Google sendiri membuka satu ketempatan disebut Google Ads. Ya, kenapa menggunakan Google Ads? Karena Google Ads ini bisa terukur, ya. Kemudian juga ada skalanya, gitu ya. Unlimited option-nya juga, ya. Lalu juga bisa teratur ya kalau kita menggunakan Google AdSense atau Google AdWords, mereka itu akan mentransfer uangnya setelah terkumpul sebanyak 100 US dollar baru ditransfer ke kita. Tapi ada perhitungan yang tepat seperti itu, ya. Lalu conversion-nya juga tinggi karena sebagian besar orang mencari produk, mencari sesuatu itu selalu menggunakan Google, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh pembuatan Google Ads. Google Ads ini gratis ya. Google Ads ini gratis. Kita bisa menuliskan seperti ini misalnya. Untuk headline pertama, bimbel terpercaya. Headline kedua, sejak 1997. Headline ketiga, tiap anak punya talenta. Nah, ini merupakan kata-kata kunci yang dipisahkan dengan garis ya. Ya, kalau kita nulis headline 1, headline 2, headline 3, ini ada garis yang memisahkan. Kemudian ada juga deskripsinya. Deskripsi itu harus menggunakan kata-kata yang tepat, yang memang orang segera tahu kelebihan dari produk kita. Ya, lalu ada juga keterangan dari alamat ya di mana usaha itu ada. Nah, Google Ads ini bisa kita pasangkan dengan gratis. Caranya gimana? Nah, coba lihat ini. Ya, jadi kita bisa mengklik ya pada link di atas. Kita bilang kita akan mempromokan produk usaha kita. Nah, nanti kita harus mengisi ya, tentu saja mengisi data-datanya. Setelah itu nanti kita akan ada semacam kayak kartu pos gitu ya, ke alamat kita yang berisi kode untuk dimasukkan. Nah, kode itu kita masukkan, nanti baru Google Ads itu muncul. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita manfaatkan ya, karena ini gratis nih, tanpa bayar yang ini. Nah, ini ya, ini beberapa contoh gambar advertising pada Google. Advertising itu biasanya kalau diletakkan di sebelah kanan atau di sebelah atas. Ya, di sebelah kanan dan di sebelah atas ya, karena itu yang memang space yang dipakai ya untuk Google mengiklankan produk-produk yang berbayar. Ya. Nah, ini di Google AdWords ya, di mana orang memasang linknya kepada website yang lain. Ini sebagai contoh ya, apartemen in Brussels. Nah, tuh. Nah, beberapa cara penulisan advertising yang baik adalah kita bisa lihat di sini. Organic catnips itu tidak bagus, ya, tidak menarik perhatian. Sebaiknya menggunakan huruf besar, O-nya huruf besar, organic cats-nya menggunakan C huruf besar, N-I-nya juga menggunakan huruf besar supaya matching gitu ya. Nah, ini lebih menarik perhatian daripada yang pertama.
Kemudian contoh berikutnya lagi, kita bisa menggunakan gabungan antara huruf besar dan huruf kecil. Sengaja itu dibuat ya supaya orang menarik perhatian. Contoh di sini ada red fly. R-nya besar, E-nya kecil, D-nya kecil, F-nya besar lagi, L-nya kecil, Y-nya kecil. Ya, sengaja dibuat sedemikian rupa supaya memang menarik perhatian orang. Gitu ya. Cara penulisan yang berikutnya lagi. Ya. Nah, kata-kata catnip itu harus bisa kan itu nama produk ya. Jadi diulang beberapa kali, catnip, catnip, catnip. Beda dengan yang pertama. Pertama oke, tapi tidak disebutkan produknya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Penyebutan beberapa kali nama produk kita itu akan lebih efektif ya, orang menjadi lebih ingat gitu ya. Seperti itu ya. Lalu kita juga perlu memasukkan keyword tidak hanya satu kali ya, tapi keywordnya harus kalau bisa dalam satu keterangan itu ada beberapa keywords ya. Nah, ini sama ya. Lalu cobalah membuat segala sesuatunya itu dengan tanda seru, ya, menunjukkan suatu hal yang calls to action gitu ya, pakai tanda seru. Kemudian juga bikinlah iklan yang berbeda dengan yang lain. Contohnya di sini, after searching online forever, I finally found it. Amy. Itu kan perkataan dari konsumen ya. Setelah saya cari online selama-lamanya, akhirnya saya menemukan. Nah, ini menarik sekali ya. Apa yang ditemukan ya? Nah, mereka mulai jadi penasaran gitu ya. Kalimat ini membuat orang penasaran dan pengen lihat website tersebut. Gitu ya. Nah, banyak sekali sih caranya ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan benefit dari advertising yang bagus ya. Tentu saja dihindarkan juga penggunaan kata-kata seperti on, in, ya, it gitu ya, kata penunjuk tempat itu kalau bisa sedikit mungkin gitu ya. Lalu juga kita harus menggunakan kata-kata menggunakan huruf ya bila memungkinkan, harga ada di situ gitu ya. Jadi orang sudah melihat kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang sedikit berbeda dan menarik perhatian. Ya, grabbing attention itu yang susah. Ya, harus mengarang satu kata-kata yang konten yang menarik perhatian gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dynamic keyword insertion. Jadi kita bisa kalau kita memasang ini ya pada website kita untuk keterangan tadi ya yang tampil di Google itu otomatis keywordnya akan muter ganti. Setiap katakan di style dalam 1 minggu sekali nanti akan ganti keyword. Ya, sehingga memungkinkan orang yang berbeda yang mencari menggunakan keyword yang berbeda juga akan masuk ke link website kita. Seperti itu. AdSense tadi sudah saya terangkan, ketika orang memasang iklan pada kita, ya, menitipkan linknya pada website kita, itu disebut sebagai AdSense. Ya. Nah, ini AdSense bisa diletakkan di atas dan di samping. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini ukuran-ukurannya seperti iklan di koran. Ya, ada ukuran-ukuran tertentu dari sebuah iklan di sebuah website. Ya, seperti itu. Ini adalah pustaka yang saya gunakan. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di pelajaran berikutnya.